Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kudus, yang kami hormati Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili Kepala Kepolisian Resort Kudus atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Kepala Ketua Pengadilan Negeri Kudus, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kudus, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, para asisten sekda, dinas kantor, bagian Kabupaten Kudus, para lurah yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari Pak Saudara untuk terlebih dahulu memanjatkan puji syukur memenuhi undangan kami. Anggota DPRD yang hadir sampai saat ini 36 orang dari jumlah anggota. Dengan demikian, 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim tanggal 21 April 2015 dengan semangat Kartini kita tingkatkan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kreatif untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Selanjutnya selamat memperingati. Semoga dengan konferensi Asia Afrika dapat membawa dunia baru yang lebih adil dan seimbang dan diharapkan bisa memberi solusi konkret dalam mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan Asia Afrika. Paripurna DPRD yang kami hormati, penyelenggaraan rapat paripurna hari ini adalah mendasarkan pada ketentuan pasal 17 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat pada intinya menyebutkan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam rapat paripurna DPRD serta dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Jawaban akhir tahun anggaran 2014 Bupati Kudus sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bahwa agenda rapat paripurna hari ini adalah di Kabupaten Kudus tentang pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Kudus akhir tahun anggaran 2014. Kami mulai dari yang pertama, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kudus akhir tahun anggaran 2014. Guna keperluan tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati Kudus untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kudus akhir tahun anggaran 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Yang saya hormati unsur Forkopimda yang pada kesempatan pagi hari ini hadir, Pak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus, Pak Kajari, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres yang mewakili. Yang saya hormati segenap jajaran eksekutif dan hadirin yang berbahagia, tidak terkecuali, dan pada kesempatan pagi hari ini rapat paripurna yang sungguh sangat istimewa, para kepala desa, kepala kelurahan,
yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dengan maksud dan tujuan sehingga seluruh kebijakan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan tidak tahu menghadiri forum yang sangat terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti serangkaian agenda penyampaian laporan keterangan pertama Bapak Bupati Kudus akhir tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Beserta Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Penyampaian laporan keterangan pertama Bupati akhir tahun anggaran 2014 ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan tentang pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lanjut dari ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan atau RKPJ pada DPRD serta informasi laporan penyelenggaraan 2007 mengatur bahwa penyampaian RKPJ akhir tahun anggaran di anggaran terakhir. Adapun dasar hukum dan substansi itu, pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masyarakat. Yang ketiga, Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2014 dan ketujuh peraturan pada kali ini. Keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh potensi daerah, kualitas SDM, birokrasi dan masyarakat, investasi serta pendanaan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu potensi unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sektor industri, pengelolaan dan sektor perdagangan, hotel, restoran merupakan potensi unggulan daerah yang banyak menyerap tenaga kerja, berdaya tinggi dan mempunyai keterkaitan kuat dengan sektor lainnya serta menjadi lokomotif dan tumpuan perputaran perekonomian daerah. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor penyangga pemenuhan kebutuhan dengan daerah. Kontribusi sektor industri berkisar 61,47%, sedangkan sektor perdagangan hotel dan restoran berkisar 26,92%. Seiring dengan perbaikan ekonomi nasional, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari 4,17% menjadi 4,68%. Pada tahun 2000, efisien ekonomi dan hasil kapitalisasi modal swasta serta penerapan teknologi. Bila ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi pada tahun 2014 atau 117,2% dari target yang ditetapkan tahun 2014. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 8,31%, sedangkan tahun 2014 sebesar 8,59%. Kenaikan inflasi selama tahun 2014 terjadi karena bencana banjir pada Januari sampai dengan Februari, puasa dan lebaran pada bulan Juli, dan kenaikan harga BBM pada bulan November. Secara umum kenaikan harga terjadi pada kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan, transportasi, dan bahan bakar rumah tangga. Berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin, baik melalui layanan kesehatan di berbagai tingkatan, dapat mengurangi angka kemiskinan. Garis kemiskinan pada tahun 2013 adalah sebesar 299.097. Seiring dengan angka inflasi, garis kemiskinan diperkirakan sebesar 323.024 rupiah per kapita per bulan. Penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2014 diprediksi menurun menjadi 67.091 orang atau saya di Taiwan atas nama Nicholas Setiawan Udiono SMA 1 Kudus, juara ketiga International Olympic on Astronomy and Astrophysics IOAA dari Rumania 2014 atas nama Muhammad Fakih Afton SMA 2 Kudus. Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kudus, layak untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan didikan arahan kepada para siswa-siswi. Kita bangga menjadi duta-duta Kudus, menjadi duta-duta internasional dunia pendidikan, dan masih banyak lagi prestasi lain yang diraih para tingkat nasional. Saya ucapkan selamat sukses kepada para dinas pendidikan yang telah membinanya.
Kedua, urusan kesehatan. Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk oleh dinas kesehatan di RSUD Dr. Lukman Hadi. Urusan kesehatan diprioritaskan pada layanan kesehatan gratis di puskesmas, gratis untuk kelas 3. Ini sekali lagi gratis untuk kelas 3. Para kepala desa mohon untuk memfasilitasi kalau ada warga yang sakit, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Lukman Hadi, termasuk Jamkesmas, dan peningkatan saluran kesehatan, serta dianggarkan pula belanja tidak langsung berupa hibah pada PMI sebesar 350 juta. Indikator hasil pembangunan urusan kesehatan sampai dengan akhir 2014 tercermin cakupan puskesmas 211,11%, cakupan pustu 32,58%, cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin 100%, cakupan layanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%, cakupan ketersediaan alat 100%, prevalensi balita gizi buruk 0,16%, prevalensi balita gizi kurang 0,35%, cakupan penduduk menggunakan air bersih sudah mencapai 82%, cakupan penduduk menggunakan jamban sehat 78%, cakupan penemuan dan penanganan penderita tuberkulosis tahan asam atau TBA PTA 72%, angka kesakitan demam berdarah DBD per 100.000 penduduk 53,34, prevalensi HIV 0,076%, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 164,87, dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 7,55%. Sedangkan urusan pekerjaan umum, pelaksanaan urusan pekerjaan umum ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam mengurangi kejahatan antar wilayah yang dilaksanakan melalui 14 program, 63 kegiatan dengan anggaran sebesar 207.307.005.000 rupiah oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Urusan pekerjaan umum diprioritaskan pada pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan jembatan, rehab atau pemeliharaan jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan saluran dan drainase atau drainase, pemeliharaan jaringan irigasi, normalisasi saluran sungai, rehab embung dan bangunan penampung air, pengembangan sistem distribusi air minum dalam rangka meningkatkan kualitas prasarana publik di perkotaan, dilakukan pembangunan drainase dan trotoar. Sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, telah dilakukan pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa, pembangunan drainase di desa-desa, pembangunan dan rehab turap atau taluk bronjong di desa-desa, pembangunan saluran air bersih, dan pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan urusan pekerjaan umum telah disediakan vibratory roller dan mini hydraulic excavator. Indikator hasil pembangunan urusan pekerjaan umum sampai dengan akhir tahun 2014 tercermin pada proporsi panjang jaringan jalan dan kondisi baik sedang sebesar 81,12%. Sedang proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 77,68%. Panjang saluran drainase yang dibangun sebesar 15.223 meter. Panjang jalan yang dimiliki trotoar dan drainase sepanjang 16.500 meter. Drainase dalam kondisi baik atau pembuangan air tidak tersumbat 77,34, mohon dikoreksi kalau faktanya di lapangan tidak begitu. Presentasi panjang saluran irigasi dalam kondisi baik 62%. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 72,88%. Proporsi taluk dalam kondisi baik 45%, embung dan bangunan penampung dalam kondisi baik 50%, cakupan pelayanan perpipaan air minum 82,01%, presentasi rumah tinggal bersanitasi 94,13%, cakupan pelayanan jaringan sarana prasarana air bersih pedesaan 83%, panjang jalan pedesaan yang dibangun 79,190 meter, dan jumlah jembatan pedesaan yang dibangun 19 unit. Sedangkan urusan perumahan, pelaksanaan urusan perumahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta cakupan pelayanan sarpras perumahan dari pemukiman layak huni dan sehat
Urusan perumahan telah dilaksanakan melalui 7 program 34 kegiatan dengan anggaran 8.523.162.000 rupiah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Indikator hasil pembangunan urusan perumahan sampai dengan akhir tahun 2014 tercermin pada indikator capaian yaitu presentasi rumah layak huni sebesar 87,97%, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100%, dan rasio tepat pemakaman umum per tahun persatuan penduduk 1.643. Sedangkan urusan penataan ruang, pelaksanaan urusan penataan ruang ditujukan untuk meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis. Urusan penataan ruang telah dilaksanakan melalui 3 program 5 kegiatan dengan anggaran sebesar 1.540.317.000 rupiah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta review bencana tata ruang wilayah atau RTW. Sedangkan urusan perencanaan pembangunan, pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan ditujukan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui 11 program 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 3.920.124.000 rupiah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi perkembangan kecamatan. Urusan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada penetapan RPJMD dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yaitu RKPD dan KPPS untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemda dan perangkat desa. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dilakukan pula pelatihan perencanaan dan sosialisasi RPJMD Kabupaten Kudus. Pendekatan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara politik, partisipatif, teknokratis, top down dan bottom up dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel. Sebesar 99,64%. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 10 dokumen, presentasi keterisian data informasi sebesar 65%. Urusan berhubungan pelaksanaan urusan berhubungan diprioritaskan untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Urusan perhubungan telah dilaksanakan melalui 11 program 47 kegiatan dengan anggaran sebesar 21.188.333.000 rupiah oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan pada peningkatan pangkalan truk laling, peningkatan prasarana parkiran, peningkatan landasan terminal kargo dan Kalirejo, pembangunan akses jalan keluar terminal Bakaran Rakyat, pengadaan fasilitas pelengkap jalan natural berlalu lintas, traffic light, warning lights, pengecatan marka jalan, pemasangan paku jalan, cermin tikung, delinator, pemasangan godril serta pengawasan kelaikan kendaraan bermotor. Indikator hasil urusan berhubungan sampai dengan akhir tahun 2014 terlihat pada rasio izin trayek sebesar 0,00077 atau 0,77%. Presentasi angkutan umum yang melayani wilayah tersedia jaringan trayek sebesar 60,14%. Jumlah arus penumpang angkutan umum 876.084 orang. Presentasi fasilitas perlengkapan jalan 64,32%. Rasio hidup diprioritaskan kepada peningkatan kualitas lingkungan melalui pengadaan sarana prasarana persampahan, pengurukan dan rehab serta pembangunan jalan ke TPA, penyediaan tenaga kebersihan, pembangunan IPA, biogas, pembuatan sumur resapan, pengadaan bibit tanaman untuk memperluas tutupan lahan khususnya pada lahan kritis serta pemeliharaan pohon penghijauan untuk lingkungan hidup, penataan dan pemeliharaan taman kota dan hutan kota. Adapun indikator hasil pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator capaian sebagai berikut: meningkatkan rasio tutupan lahan sebesar 0,39%, meningkatkan cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 0,22%, rasio penanganan sampah 87%, rasio tempat pembuangan sampah 0,262 dan propos 301.989.000 rupiah. Untuk tanah perhutani diluncurkan tahun 2016. Pada saat ini telah dititipkan dana konsinyasi di Pengadilan Negeri Kudus sebesar 4.055.821.000 rupiah untuk proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator hasil pelaksanaan urusan pertanahan di tahun 2014 dapat dilihat dari luas tanah bersertifikat milik pemerintah Kabupaten 7
7,2% dan fasilitasi penyelesaian konflik pertahanan 5 kasus. Urusan kependudukan dan catatan sipil, pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat dan berkualitas yang dilaksanakan melalui 4 program dan 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.822.559.000. Peralatan KTP elektronik operasional dan KTP di tingkat kecamatan dan desa. Di samping itu pelaksanaan urusan kependudukan juga didukung dari belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada desa untuk operasional siap sebesar Rp307.500.000. Adapun indikator hasil pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Rasio penduduk wajib berKTP yang memiliki eKTP ini 98% dan kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk sebanyak 600 jiwa atau 60%. Untuk akhir tahun anggaran 2014 disatukan dengan rapat paripurna hari ini. Guna menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan DPRD Kabupaten Kudus telah menyampaikan surat kepada ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Kudus tanggal 16 April 2015 dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Banyak orang yang seharusnya mendapat bantuan tersebut malah tidak mendapatkan, yang seharusnya tidak mendapat bantuan malah mendapat bantuan. Tolong. Terima kasih. Jadi nanti kita daerah, kepegawaian dan persandian. 5 urusan statistik, 6 urusan kearsipan, 7 urusan perpustakaan, 8 penyelenggaraan tugas pembantuan dan 9 penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Saudara Marditanto SEMH, Wakil Ketua Saudari Umi Bariro, Anggota 1 Saudara Kusuma Hendrianto SH, 2 Saudara Hendrik Marantek SH, 3 Saudara Haji Hartopo, 4 Saudara HM Nurkabjin, 5 Saudara Sujarwo, 6 Saudara Sumarjono, 7 Saudara Puluhan Hakim. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus pada siang hari telah selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Untuk menu hari ini berupa coto Makassar, nasi tahu telur dan soto Kudus. Dan karena keterbatasan tempat, untuk tempat kami atur sebagai berikut. Bertempat di ruang rapat A dan B untuk Bupati Kudus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan pimpinan SKPD. Dan untuk Kepala Desa dan Lurah bertempat di ruang rapat Komisi C dan D.